wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Safia Dwi Ikhtiari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi perbankan syariah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar bisnis Islam mengenai kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Langsung saja, apa sih kepemimpinan? Pasti kalian udah sering mendengarkan apa itu kepemimpinan. Nah, kalau dari aku sendiri nih, kepemimpinan ini merupakan proses dan perilaku yang digunakan seseorang seperti manajer untuk memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, jadi are leadership and management the same? No, a person can be manager, a leader, but are neither. Nah, manajemen dan kepemimpinan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, dari yang manajemen itu terdapat planning, organizing, leading, dan controlling. Kemudian yang leadership itu ada agenda setting, aligning, inspiring, kemudian monitoring. Nah, kemudian kepemimpinan ini kan biasanya dapat menguasai atau memiliki kekuasaan, di mana kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, jadi kalau menjadi pemimpin itu dapat memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan yang baik-baik ya. Nah, jadi terdapat 5 jenis kekuasaan. Yang pertama sah, kemudian penghargaan, paksaan, rujukan, dan keahlian. Nah, jadi dari studi kepemimpinan awal itu terdapat pendekatan sifat. Nah, di mana pendekatan sifat ini berfokus pada identifikasi sifat kepemimpinan yang penting seperti kecerdasan, dominasi, kepercayaan diri, energi, aktivitas seperti versus kepasifan, dan pengetahuan tentang pekerjaan. Itu yang paling penting. Kemudian ada pendekatan perilaku, di mana kita harus mencari perilaku apa yang dijadikan pemimpin yang efektif. Perilaku apa sih yang dijalankan pemimpin yang efektif itu? Nah, dua perilaku dasar yang dimiliki pemimpin yaitu pemimpin berfokus pada tugas dan berfokus pada karyawan. Kemudian ada pendekatan situasional. Nah, pendekatan situasional itu menyatakan tidak ada pendekatan terbaik dalam menjelaskan kepemimpinan. Nah, jadi spektrum perilaku kepemimpinan ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik kepemimpin, bawahan, kemudian situasi. Lalu gaya kepemimpinan. Apakah kepemimpinan ini memiliki gaya? Tentu pasti kepemimpinan ini memiliki gaya. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional, yaitu seperangkat kemampuan yang memungkinkan seseorang pemimpin untuk mengenali kebutuhan akan perubahan, kemudian untuk menciptakan visi, untuk memadu perubahan itu, dan untuk melaksanakan perubahan secara efektif. Kemudian ada kepemimpinan transaksional, yaitu manajemen dasar yang melibatkan aktivitas rutin dan teratur, seperti memimpin selama periode stabilitas tersebut. Kemudian ada kepemimpinan karismatik, di mana jenis ini
berpengaruh berdasarkan karisma pribadi pemimpin. Nah, jadi dari kepribadian pemimpin itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya unsur kepemimpinan karismatik atau the charismatic leader itu terbagi menjadi dua. Yang pertama envision itu meliputi articulating a accomplishing vision, kemudian setting high expectation, kemudian analyze consistent behavior, kemudian ada energi ya. Energi ini terbagi dari demonstrating personal achievement. Nah, ada expressing personal confidence, kemudian seeking, finding, and using success. Kemudian yang terakhir itu enabling, yang terdiri dari expressing personal support, kemudian empathis, kemudian expressing confidence and people. Oke, lanjut dari yang tadi, kemudian kita masuk ke permasalahan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini pasti setiap pemimpin pasti memiliki permasalahan. Nah, jadi ada pengganti kepemimpinan. Nah, di mana karakteristik individu, tugas, dan organisasi itu cenderung melebihi kebutuhan seseorang pemimpin untuk memprakarsai atau mengarahkan kinerja karyawan tersebut. Kemudian ada penetral kepemimpinan. Nah, penetral kepemimpinan ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kepemimpinan menjadi tidak efektif, seperti kohesivitas kelompok, elemen pekerjaan, atau faktor dari organisasi tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke sifat dasar kepemimpinan. Nah, jadi pemimpin sebagai pelatih. Apakah pemimpin ini sebagai pelatih? Kalau menurut saya iya sih, soalnya dari pengawas direktif menjadi mentor. Kita mengajari bawahan kita, misalnya kayak gitu. Kemudian jenis kelamin, memahami perbedaan dan dinamika pendekatan perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan. Jadi kita dapat membedakan antara pendekatan perempuan dan laki-laki. Kemudian ada kepemimpinan lintas budaya. Nah, di mana pengaruh budaya asli individu pada pendekatannya terhadap kepemimpinan saat berfungsi di budaya lain. Kemudian pengambilan keputusan. Pastinya seorang pemimpin ini kan yang paling ini itu kan dapat mengambil keputusan, karena dia merupakan seorang pemimpin yang mengatasi atau yang bisa menghandle lah kayak gitu. Nah, jadi dapat memilih salah satu pilihan dari beberapa pilihan. Kemudian pengambilan keputusan ini juga merupakan komponen fundamental dari kepemimpinan dan manajemen atau manajer, dan pemimpin harus sering membuat keputusan. Apa ya? Jadi kalau seorang pemimpin itu harus yang bijaksana kalau menurut saya itu. Jadi proses pembuatan keputusan ini dapat mengenali dan mendefinisikan sifat situasi keputusan, kemudian mengidentifikasi alternatif, memilih alternatif yang terbaik, dan mempraktikannya kemudian. Oke, selanjutnya ada jenis keputusan. Jadi jenis keputusan ini terbagi menjadi dua, keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Nah, jadi keputusan terprogram ini merupakan keputusan yang relatif terstruktur atau berulang dengan beberapa frekuensi atau keduanya. Jadi benar-benar sudah diplankan bagaimana kedepannya, apakah akan menghasilkan hasil yang baik atau akan gagal. Nah, kemudian ada keputusan tidak terprogram. Nah, keputusan tidak terprogram ini
akan relatif tidak terstruktur dan terjadi dengan frekuensi rendah. Jadi akan apa ya, sedikit lah ini. Kemudian lanjut saja langsung ke kondisi pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan ini pasti kita ada kepastian. Nah, dimana ketika pembuatan kepastian keputusan, tahu dengan cermat kepastian dalam alternatif pilihan keputusan dan kondisi apa yang terkait dengan setiap alternatif tersebut. Kemudian ada resiko. Nah, kita jadi harus merencanakan nih, wah resikonya apa ya kalau kita ambil keputusan kayak gini. Nah, jadi setiap alternatif pilihan keputusan itu memiliki beberapa kemungkinan hasil, entah hasil yang bagus atau yang tidak gitu. Kemudian ketidakpastian. Nah, ini ketidakpastian ini ketika pengambil keputusan tidak mengetahui semua alternatif, resiko yang terkait dengan masing-masing atau kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif tersebut. Kemudian kita masuk ke model pengambilan keputusan. Nah, model pengambilan keputusan ini ada lumayan banyak sih. Yang pertama itu ada rasional. Nah, jadi rasional ini dapat menjelaskan pilihan yang logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai dari keputusan tersebut. Nah, jadi emang benar-benar sudah direncanakan. Kemudian terikat rasional, di mana pengambilan keputusan yang rasional tetap dibatasi oleh kemampuan individu untuk memproses informasi. Nah, untuk selanjutnya ada pengambilan keputusan intuitif, di mana pembuat keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terkumpul. Kemudian ada yang terakhir, manajemen berbasis bukti, di mana penggunaan sistematis dari bukti terbaik yang tersedia untuk meningkatkan praktik manajemen tersebut. Oke, lanjut. Kemudian pengambilan keputusan rasional ini dapat ini yang pertama mengenali dan mendefinisikan situasi keputusan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi alternatif. Kemudian yang ketiga mengevaluasi alternatif. Yang keempat memilih alternatif terbaik. Kemudian yang kelima menerapkan alternatif yang dipilih yang terbaik itu. Dan yang terakhir dapat menindaklanjuti dan mengevaluasi hasil akhir. Nah, jadi perilaku pengambilan keputusan ini dapat menjadi kekuatan politik dalam pengambilan keputusan seperti koalisi. Nah, jadi koalisi ini merupakan aliansi informal individu atau kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada intuisi. Intuisi itu merupakan keyakinan mendalam tentang sesuatu yang seringkali tanpa pertimbangan sadar. Jadi kita nggak sadar langsung aja gitu ngambil keputusan secara sepihak gitu. Kemudian ada peningkatan komitmen. Jadi peningkatan komitmen ini bersifat tetap dan tindakan yang dipilih bahkan ketika tindakan itu tampaknya salah. Nah, jadi itu tetap. Kemudian ada kecenderungan resiko. Nah, jadi sejauh mana sih pembuatan keputusan bersedia bertaruh saat membuat keputusan tersebut. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya itu pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.